Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya, Eti Rohayati, tugas di SMK Negeri 2 Subang. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana saya melakukan bimbingan persiapan uji kompetensi kepada peserta didik. Pertama yang saya perkenalkan kepada anak-anak, berikan bimbingan kepada peserta. Pertama yang saya perkenalkan dalam bimbingan ini adalah memperkenalkan yang disebut LSP, kemudian skema sertifikasi dan pelaksanaan ujian. Karena hal ini anak-anak perlu tahu apa yang dimaksud dengan lembaga sertifikasi. Di SMK 2 Subang kebetulan sudah ada lembaga sertifikasi tersebut. Saat ini saya jelaskan kepada anak-anak adalah skema sertifikasi KKNI level 2 pada kompetensi keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Saya menjelaskan tentang apa tujuan dari lembaga tersebut dalam melakukan sertifikasi, yaitu bahwa LSP memastikan kompetensi siswa SMK. Dalam hal ini yang dikhususkan pada kompetensi keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Juga saya memberikan pemahaman bahwa LSP juga sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi. Lembaga sertifikasi LSP P1 SMKN 2 Subang dalam pencapaian kompetensinya, kompetensi ini dapat dicapai dalam 3 tahun. Tentunya hal ini sesuai dengan masa pembelajaran anak-anak di sekolah. Anak-anak diberikan pemahaman untuk pencapaian kompetensi yang ada di LSP. Untuk pencapaiannya itu dibagi menjadi 3 klaster. Klaster 1 15 unit, klaster 2 13 unit, dan klaster 3 8 unit. Total semua yang ada di skema KKNI level 2 SMK Negeri 2 Subang untuk program keahlian agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura sebanyak 36 unit. Ini yang dicapai diselesaikan dalam waktu selama kurun waktu pembelajaran di SMK 2 Subang. Tentu anak-anak ini harus paham klaster 1 ini kapan dilaksanakannya? Dekat dengan saat pelaksanaan yang awal, yaitu pada posisi anak-anak kelas 11. Kelas 11 yaitu pada saat mereka semester 4. Posisi anak semester 4 akhir. Nah, saya menjelaskan tentang klaster 1. Unit-unit kompetensi yang ada di klaster 1. Karena itu yang akan pertama mereka harus selesai. Unit-unit kompetensi ini yang ada pada klaster 1, satu persatu yang sebanyak 13 unit diberikan bimbingan kepada anak-anak tersebut. Klaster 1 ini mulai materi dari K3LH, persiapan tanam sampai dengan persemaiannya persiapan tanam tersebut. Tentunya cukup banyak, 13 unit. Tapi kegiatannya adalah kegiatan yang secara runut merupakan kegiatan untuk persiapan tanam. Kemudian disampaikan juga pada peserta untuk mempersiapkan diri di waktu yang akan datang setelah klaster 1 dicapai, yaitu untuk menuju ke klaster 2 dengan unit untuk penanaman sampai panen dan pasca panen. Dan klaster 3-nya adalah penanganan pasca panen, pemasaran, dan unit hidroponik. Setelah anak-anak memahami unit-unit kompetensi ini, maka anak-anak diperkenalkan bagaimana cara alur untuk mendaftarkan ujian ke LSP. Setiap peserta mendatangi LSP, kemudian mengajukan permohonan. Tentunya harus memenuhi persyaratan. Persyaratan yang harus anak-anak penuhi
mulai dari pencapaian kompetensi yang akan diujikan, yang pernah mereka pelajari dengan bukti-bukti nilai rapot, kemudian bukti-bukti sertifikat prakerin, bukti-bukti portofolio dari laporan yang pernah mengerjakan proyek di unit-unit tersebut saat mereka mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, kartu identitas sebagai siswa tentunya. Tapi bila yang sudah memiliki kartu tanda penduduk, tentunya bisa dilengkapi dengan kartu tanda penduduk. Setelah mereka mendaftarkan dan mendapatkan formulir dari LSP, maka peserta tersebut, anak-anak tersebut, formulir asesmen mandiri. Pada formulir asesmen mandiri itulah terdapat unit-unit yang harus mereka kuasai dan mereka menyatakan sudah siap untuk mengikuti ujian tersebut. Bimbingan-bimbingan tersebut itulah yang perlu diberikan kepada peserta didik supaya ketentuan-ketentuan dari LSP itu bisa terpenuhi dan memahami sehingga proses dari ujian tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dengan tentu kompetensi yang sudah dimiliki oleh semua peserta, semua anak-anak menunjukkan kompeten. Penguatan-penguatan tersebut itulah diberikan kepada peserta sehingga anak-anak memahami mulai dari alur, apa itu lembaga sertifikasi, proses pendaftaran, dan proses asesmen mandiri. Demikian bimbingan persiapan uji kompetensi yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.